Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya, Katarina Amelia, dalam Wanyu Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai Presiden Prabowo Subianto mengundang sekitar 150 peneliti BRIN ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Agustus, di mana para periset mempresentasikan hingga 200 produk inovasi yang telah dikurasi. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkap sejumlah fakta pahit soal Indonesia dan tampak emosional saat menyinggung kegagalan timnas sepak bola masuk Piala Dunia meski berpenduduk besar. Kabar terbaru lainnya pemirsa, seorang istri polisi di kota Tegal, Jawa Tengah diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita. Bahkan video penganiayaan itu viral dan menjadi perbincangan warganet usai diunggah di media sosial oleh pelaku. Kasus ini pun oleh korban dilaporkan ke Mapolres Tegal Kota. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Kematian seorang wanita bernama Winda Lorenza Gowansa yang tewas akibat luka tembak di rumah mantan suaminya kini menjadi perhatian. Pihak keluarga korban meragukan penyebab kematiannya yang berada di lokasi Komplek Bumi Asri, Kota Medan. Namun berdasarkan hasil autopsi, pemeriksaan laboratorium forensik dan penyelidikan kepolisian, disebutkan bahwa korban meninggal dunia akibat bunuh diri dengan menggunakan pistol dinas milik mantan suaminya. Pihak keluarga meragukan dugaan bunuh diri karena menilai ada beberapa luka dan memar yang dinilai tidak wajar. Keluarga juga sempat mempertanyakan proyektil yang tidak menembus kepala korban. Menjawab keraguan tersebut, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan, Mistar Ritonga, menjelaskan hasil autopsi. Ia menunjukkan luka tembak yang ditemukan merupakan luka tembak tempel, yaitu moncong senjata menempel langsung ke kulit saat ditembakkan. Menurutnya, peluru masuk dari sisi kanan kepala, menelusuri dasar tengkorak, lalu berhenti di bawah kulit sisi kiri, karena energinya sudah berkurang setelah membentur struktur tulang kepala. Dokter Mistar juga menegaskan, tidak menemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban. Sementara kondisi mata yang tampak lebam dijelaskan sebagai akibat perdarahan internal akibat lintasan peluru, bukan karena pukulan atau benda tumpul. Ikan itu bisa jelaskan, Pak? Kalau bekas cekikan waktu kita lakukan pemeriksaan saat itu tidak ada. Kalaupun mungkin ada perubahan-perubahan yang timbul itu biasanya secara fisiologis. Misalnya seperti lebam mayat, biru dia. Mata lebam itu juga dia secara fisiologis bukan oleh karena kekerasan. Yang itu terjadi ini seperti kita ketahui bahwa luka tembaknya itu berjalan ataupun menyusuri juga di dasar tengkoraknya. Di sana ada pembuluh darah yang disebut dengan sirkulus udisi yang mempunyai 3 percabangan, dan itu salah satu dia percabangannya itu mendarahi ke kelopak mata. Jadi kalau dia pecah, itu terjadi hematom namanya. Itu istilahnya lebih khas ya, hematom kacamata. Jadi makanya waktu pada pemeriksaan luar dia tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan. Sementara itu, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, Kombes Rio Namaban, mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik pun mendukung temuan tersebut. Kakak saya, Iman dan anak-anaknya. Ini nama gerejanya. Uji gunshot residu atau jejak tembakan menunjukkan tidak ditemukan residu tembakan pada tubuh maupun pakaian mantan suami korban Brigadir IH. Sebaliknya, jejak tembakan ditemukan pada tangan kanan leher dan pakaian korban dengan konsentrasi terbanyak berada di bagian pundak kanan. Tim Lafor juga memastikan proyektil yang diangkat dari tubuh korban identik dengan senjata api jenis revolver kaliber .38 yang disita penyidik. Hasil swab terhadap kedua orang tersebut, termasuk korban, yang pertama untuk suami kami nyatakan negatif, tidak ada jejak tembakan sama sekali di tubuhnya. Yang kedua,
Untuk yang di korban itu ada jejak yang berada di tangan sebelah kanan dan juga di sekitar leher. Ya, di sekitar leher. Selain itu, tadi saya sampaikan bahwa kami juga memeriksa pakaian. Pakaian untuk suami setelah kami lakukan pemeriksaan laboratoris juga menghasilkan hasil yang negatif terhadap adanya jejak tembakan atau gunshot residu tersebut. Namun, di pakaian yang dipakai oleh korban itu terdapat jejak yang paling banyak adalah di pundak sebelah kanan pakaiannya. Kemudian untuk senjata api, kami telah melakukan pemeriksaan. Untuk senjata api tersebut adalah jenis revolver kaliber 38, di mana tembakan kami lakukan untuk mengambil sampel terhadap senjata yang sama dan amunisi yang ada sisa di dalam selongsongnya, ulangi di dalam chambernya. Kami periksakan, kami bandingkan dengan yang sudah dilakukan pengambilan proyektil yang ada di tubuh korban. Hasilnya identik bahwa proyektil yang ada di dalam tubuh korban tersebut berasal dari senjata yang diperiksakan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak juga menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, hasil autopsi, pemeriksaan laboratorium forensik, serta olah tempat kejadian perkara. Penyidik sementara menyimpulkan bahwa korban diduga kuat meninggal dunia akibat bunuh diri. Ia juga mengungkapkan saat kejadian korban berada di dalam kamar mandi yang terkunci dari dalam, sedangkan mantan suami korban berada di luar. Temuan itu disebut selaras dengan keterangan para saksi dan hasil penyelidikan yang masih terus didalami penyidik. Kakak saya, Iman, dan anak-anaknya. Dua anaknya ya. Ini nama gerejanya. Tanggal berapa? Investigasi yang dilakukan tim LAFOR, hasil forensik juga dilakukan, scientific investigasi pada saat olah TKP oleh tim Inavis, pada saat pengujian senjata, pada saat melihat hasil otopsi dan lain-lain, dengan saksi yang menguatkan pada saat itu. Tadi sudah kami sampaikan beberapa hasil kemarin bahwa saksi sempat terjadinya komunikasi yang sifatnya pencegahan dan dikuatkan oleh anaknya sendiri bahwa terjadi komunikasi sebelum meninggal. Posisi korban berada di kamar mandi, saksi yang dua berada di luar kamar mandi dan dikunci dari dalam, dan posisi terakhir mayat korban, mohon maaf, itu menutupi, menyender ke dalam ke pintu. Dugaan awal kami Aksi heroik dilakukan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang, Jawa Barat yang membantu sopir dan pasien. Serta penumpang mobil ambulans yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Nasional Bandung Cirebon, kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Selasa malam. Peristiwa terjadi saat petugas Satlantas sedang melakukan patroli melihat mobil ambulans mengalami kecelakaan menabrak pembatas jalan akibat pecah ban. Saat mendatangi mobil tersebut, petugas mendapati ambulans sedang membawa pasien bayi mungil dalam inkubator, serta ibu bayi, perawat, dan juga bidan. Dari keterangan penumpang, mereka sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Kuningan menuju Rumah Sakit Unpad Jatinangor untuk merujuk bayi yang lahir prematur. Melihat keadaan darurat tersebut, petugas langsung memindahkan inkubator berisi bayi beserta ibu bayi ke dalam mobil patroli dan membawanya ke rumah sakit rujukan. Ditemukan ada kendaraan ambulan yang terhenti di tengah bahu jalan. Setelah dicek, kendaraan tersebut ada sedikit trouble, yaitu ban depannya naik ke gardian jalan atau trotoar,
Sehingga setelah itu anggota kami mengidentifikasi, ternyata setelah kejadian sedikit laka, setelah dicek dan diidentifikasi kendaraan tersebut, terdapat ada bayi di dalam kendaraan ambulan beserta bidan dan atau perawat. Nah, setelah dikonfirmasi ke perawat tersebut bahwa bayi tersebut ada di alat inkubator. Nah, setelah dicek oleh anggota kami, ternyata bayi itu mau dibawa ke rumah sakit Unpad dari klinik Husada Kuningan. Nah, setelah dikonfirmasi dan memerlukan, dan alhamdulillah dengan keberadaan anggota kami di jalan, di lapangan, alhamdulillah kendala dan trouble ambulan tersebut dapat ditangani oleh anggota kami, yaitu bantuan sementara memakai kendaraan dinas dirujuk ke rumah sakit Unpad. Penyebabnya apa? Pecah ban? Itu penyebabnya diduga pecah ban sebelah kanan karena ada sedikit benturan ban sebelah kanan depan ke trotoar sehingga ban tersebut pecah. Informasi sebelumnya kan ada ibu bayi, katanya gimana? Ada? Oh, ada ya, itu. Ada ibu bayi yang perlu penanganan karena bayi itu diduga berdasarkan informasi dari tim medis prematur sehingga dirujuk dari klinik Husada Kuningan ke rumah sakit Unpad. Kondisi terakhir bayi dan ibunya seperti apa? Alhamdulillah dengan izin Allah bayi tersebut dalam keadaan prematur atas kerjasama dari pihak perawat dan anggota kami. Bayi tersebut tertolong dan sampai di tujuan, yaitu rumah sakit Unpad. Berkat aksi kemanusiaan tersebut, nyawa bayi yang baru lahir dapat terselamatkan. Sementara penumpang lainnya juga selamat meski sempat mengalami syok. Seorang istri polisi di Kota Tegal, Jawa Tengah, diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita. Bahkan, video penganiayaan itu viral dan menjadi perbincangan warganet usai diunggah di media sosial oleh pelaku. Kasus ini pun oleh korban dilaporkan ke Mapolres Tegal Kota. Video penganiayaan seorang wanita ini viral di media sosial dan ramai menjadi perbincangan warganet. Dalam video nampak pelaku menjambak, menampar, dan menendang korbannya. Pelaku disebut merupakan istri anggota Polres Tegal Kota, sedangkan korbannya adalah pekerja sebuah tempat hiburan di Kota Tegal. Informasi yang diperoleh, penganiayaan terjadi di tempat kos korban yang berada di Jalan Layur, Kota Tegal pada Rabu 5 Agustus 2026 siang. Korban mengalami sejumlah luka di wajah, kini menempuh jalur hukum. Pos hukum dari korban yang dimana kemarin hari Rabu ya, kurang lebih tanggal 5 Agustus sekira jam 13.26 telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh rekan kami yang berinisial P. Dia dianiaya oleh seorang perempuan yang
yang mana dari awalnya itu pertama terduga pelaku itu datang ke tempat klien kami. Awalnya itu baik-baik ngobrol dan tahu-tahu dia langsung melakukan penganiayaan, yaitu dengan melakukan pemukulan, lalu menjambak rambut, mendang perutnya, dan terakhir sampai meludahi. Tentunya itu kan menjadi hal yang trauma bagi klien kami, sehingga kemarin hari Rabu sore kami melakukan laporan pengaduan ke Polres Tegal Kota. Tentunya kami berharap agar penyidik bisa cepat menangani peristiwa ini, dan karena ini peristiwa tindakan menghakimi sendiri yang bila mana belum tentu perbuatan tersebut benar, maka kami meminta kepada jajaran Polres Tegal Kota untuk melakukan penanganan yang cepat. Klien kami jelas sangat trauma mendalam, sampai hari ini pun masih ada rasa takut untuk pergi ke luar. Dan tentunya Sementara itu, Kapolres Tegal Kota memastikan akan menindaklanjuti laporan korban. Penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur. Menindaklanjuti beredarnya informasi di media sosial yang menjadi perhatian publik terkait dugaan tindak kekerasan oleh seorang perempuan yang disebut sebagai istri anggota Polri di wilayah hukum Polres Tegal Kota. Beberapa hal kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, Polres Tegal Kota telah menerima laporan pengaduan dari pihak yang mengaku sebagai korban. Laporan tersebut diterima, kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Tegal Kota, dan saat ini sedang ditangani sesuai mekanisme serta ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian kami memahami perhatian masyarakat terhadap informasi yang beredar saat ini. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh masyarakat agar tidak terburu-buru dalam menyimpulkan maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Kami minta percayakan proses penanganan perkara kepada penyidik sehingga berjalan dengan lancar, profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Untuk motif penganiayaan hingga kini masih didalami polisi. Kasus ini telah ditangani penyidik Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah. Keputusan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menerima penganugerahan gelar sebagai sesepuh Raja-Raja Timor mendadak menuai gelombang kritik dan penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Penobatan adat yang berlangsung megah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 1 Agustus 2026 lalu tersebut dianggap memicu kontroversi di internal lembaga adat setempat. Sejumlah pihak menilai bahwa penetapan gelar kebangsawanan tersebut terkesan dipaksakan serta tidak melalui tahapan maupun mekanisme ritual adat yang sah secara hukum tradisi. Tak hanya itu, penyerahan tongkat dan pengalungan kain adat kepada mantan kepala negara 2 periode ini juga diwarnai tudingan syarat akan kepentingan politik praktis. Raja Manatun Jonathan Bandunaek sebelumnya mengklaim bahwa penobatan ini sejatinya murni bentuk apresiasi atas dedikasi pembangunan yang digelontorkan Jokowi untuk wilayah NTT. Kemudian, Sekjen Projo Freddy Alex Damanik menegaskan bahwa jika terdapat dinamika perbedaan pendapat di internal masyarakat adat, hal tersebut semestinya dituntaskan secara kekeluargaan melalui dialog antar pemangku adat.
Projo menilai apresiasi yang diberikan 8 raja di Pulau Timor merupakan hak sepenuhnya dari komunitas adat yang bersangkutan, yang merasa terbantu oleh pembangunan infrastruktur era Jokowi. Kendati demikian, pihak Projo mengaku tetap menghormati pandangan kelompok lain yang menolak pemberian gelar tersebut selama disampaikan tanpa memicu polarisasi. Di sisi lain, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Cabang Malaka menyatakan menolak pengukuhan gelar bagi Jokowi. Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI Cabang Malaka menilai gelar yang merepresentasikan identitas masyarakat Timor tidak boleh diberikan tanpa proses adat yang sah dan melibatkan masyarakat. Menurutnya, keputusan yang mengatasnamakan identitas masyarakat Timor seharusnya melalui musyawarah bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya. PMKRI juga mengingatkan agar simbol budaya tidak dijadikan instrumen politik maupun pencitraan. Selain itu, PMKRI meminta perhatian lebih diarahkan pada persoalan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat adat, dan penguatan ekonomi. Kemudian Ikatan Mahasiswa Dawan R atau IMADAR, Keva Menanu turut menyampaikan penolakan terhadap gelar sesepuh Raja-Raja Timor kepada Jokowi. Ketua Umum IMADAR Keva Menanu Marlianus Jerianto Manek atau Jeri Manek mengatakan penghormatan kepada tokoh bangsa harus dibedakan dengan penggunaan simbol adat yang memiliki nilai sakral. Ia menambahkan, setiap gelar adat seharusnya diberikan melalui mekanisme hukum adat yang berlaku agar tidak memunculkan polemik. Jerry juga mengingatkan mahasiswa agar tetap kritis menghadapi dinamika sosial, budaya, dan politik. Negara sebesar kita ya tidak bisa ikut Piala Dunia. Satu yang saya bilang, jangan mengeluh, jangan mencari kambing hitam, jangan, karena itu tidak akan membantu. Nah sekarang belajar bagaimana, kenapa kok bisa negara itu masuk umpamanya, ya kan? Kenapa? Apa yang dilakukan? Pelatihnya dari mana? Guru-gurunya dari mana? Jadi 500.000, ya benar. Sumedang lebih banyak. Bogor apalagi? Oh enggak. Ya Sumedang lebih banyak dari Cape Verde. Jadi kita cari penyebabnya apa. Baru kita harus berani berbuat. Sains dan teknologi. Kita butuh orang-orang pintar. Banyak orang pintar. Saya ingat Profesor Habibie mengatakan, oke, kita nggak usah takut. 1% saja orang pintar di Indonesia. 1% saja. Itu hampir 3 juta orang. Ya.
Jadi kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali. Tapi ya apapun yang kita punya harus, saudara-saudara saintis kan, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses. Jadi pendekatan kita terhadap kebangkitan suatu bangsa, ya, kebangkitan suatu bangsa, kita cita-cita semua pendiri bangsa kita, termasuk cita-cita kita semua, bagaimana suatu negara di mana tidak ada kemiskinan, bagaimana suatu negara tidak ada ketidakadilan. Nah, kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional, ya, nanti kita akan keliru. Rasional, science, mathematics, reality. Reality is science. Reality is mathematics. Ya, kalau kita mendekati dengan pola lain, itu sudah masuk ke ranah lain. Fakta. Nah, jadi kadang-kadang fakta menyakitkan. Katanya sekarang ada suatu survei namanya PISA, PISA, di mana membandingkan kualitas pendidikan berbagai negara. Kita termasuk tidak terlalu bagus, ya. Jadi low skor PISA membaca. Skor kita tadi kalau Anda lihat di situ hanya sedikit di atas Filipina. Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Belanda, di bawah Vietnam, di bawah rata-rata OECD, di bawah Jepang, di bawah Singapura. Kalau Singapura saya nggak usah kita terlalu khawatir kok, hanya negara 5 juta kok, satu kota, ya kan? Kalau Menteri Pendidikan Singapura itu sebetulnya nggak bisa dibandingkan dengan Menteri Pendidikan Indonesia, ya. Indonesia punya 388.000 sekolah. Kalau tidak salah, nanti dicek. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, ada. Jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia? Jangankan Indonesia, mungkin Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara atau Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, bagaimana dia harus mengecek sekolah-sekolah di Miangas, di pulau-pulau terpencil. Jadi kalau saya Singapura oke, dia berhasil di satu kota. Menteri Pendidikan tinggal keliling seluruh Singapura, mungkin 2 jam dia bisa cek hampir semua sekolah di situ, ya kan? Terjangkau dari kantor dia. No,
It's real, it's reality. It's reality. Dia berhasil. Tapi kesulitan kita sangat besar. Ini tidak boleh alasan bahwa kita menilai bahwa kita tidak perlu kejar ketertinggalan. Ini saya sampaikan ini yang saya katakan realita. Ini orang luar lihat kita, ya kita boleh kita terima, tapi kita jangan terlalu takut. Dia hanya lihat gambar dari luar. Dia nggak lihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam One News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News.com.